Orang percaya akan disiksa, dibunuh, dibenci semua bangsa karena nama Yesus. Ini sudah terjadi Bapak Ibu di Sudan, Sudan Selatan, Ethiopia, Nigeria. Mungkin Bapak Ibu mengikuti perkembangan ya. Nigeria orang diculik, orang dianiaya karena iman kepada Yesus. Halo, nama saya Monique Rakers. Saya mendirikan yayasan non-profit untuk mengedukasi orang Indonesia tentang Israel, tentang Yahudi, dan juga tentang Holocaust. Karena apa? Di negara kita belum ada hubungan dengan Israel. Ada hubungan Bapak Ibu tapi diam-diam, backstreet, hubungan yang tidak dipublikasikan. Nah, Bapak Ibu kita akan belajar tentang Israel dan kedatangan Yeshua, kedatangan Yesus. Saya pakai kata di sini Yeshua karena arti kata Yeshua adalah Tuhan menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu kalau mau menginjili orang Yahudi, ajak mereka berdoa dalam nama Yeshua. Bapak Ibu gak perlu menginjili, gak perlu panjang lebar menjelaskan sosok Yesus. Karena dengan kata Yeshua mereka langsung nangkep Tuhan yang menyelamatkan. Karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Benar gak Bapak Ibu? Amin ya. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia. Manusia berusaha, berupaya untuk bisa mengenal Tuhan. Namun manusia memilih caranya sendiri. Makanya banyak agama-agama di dunia. Banyak dewa-dewa, banyak ilah-ilah. Namun Tuhan yang hidup hanya satu. Tuhan yang disembah bangsa Israel. Karena itulah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan pertama kali kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Dan itulah Tuhan yang ada di Alkitab Bapak Ibu semua. Tuhan yang kita sembah. Nah Bapak Ibu kita melihat perikop yang ada di Alkitab kita. Karena kedatangan Yesus selalu berkaitan dengan akhir zaman. Kita ingin tahu akhir zaman tuh dimulainya kapan sih? Apakah masih lama? Atau jangan-jangan kita sudah di akhir zaman? Betul Bapak Ibu? Kita lihat kata Alkitab. Kapan akhir zaman? Kapan akhir zaman? Rujukan dari Alkitab Bapak Ibu semua, kalau kita lihat ternyata ada tandanya akhir zaman itu kapan. Ada rujukannya. Kita lihat Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Maka pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Jadi akhir zaman kapan Bapak Ibu? 2000 tahun yang lalu sejak Tuhan Yesus datang lahir sebagai manusia. 2000 tahun yang lalu. Natal kemarin kita merayakan hari kelahiran Yesus. Dan dikatakan di situ zaman akhir ia berbicara dengan perantara anaknya. Rujukan lainnya 1 Petrus 1 ayat 5. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi keselamatan sudah dinyatakan ketika Yeshua, Tuhan yang menyelamatkan itu datang ke bumi 2000 tahun yang lalu. 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi Tuhan Yesus ketika datang menyatakan dirinya, itulah akhir zaman. Jadi kesimpulannya, akhir zaman bukan saat ini, tapi saat ini menjadi bagian dari akhir zaman yang telah dimulai sejak 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus datang. Nah kita lihat lagi Bapak Ibu, rujukan kita di Alkitab. Jadi Bapak Ibu kita sedikit belajar Alkitab, pendalaman Alkitab karena ada banyak ayat. Saya harap Bapak Ibu tidak bosan ya. Tapi ini kebenaran firman Tuhan yang akan sangat memperteguh iman kita di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Akhir zaman di Alkitab, kata akhir zaman di Alkitab Perjanjian Lama disebut 8 kali di kitab Daniel saja Bapak Ibu. Sementara dalam Perjanjian Baru ada 11 kali. Yesus menyatakan perumpamaan merujuk pada akhir zaman. Matius 13 ayat 36 sampai 43. Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah. Lalu dikatakan lagi, Yesus menjanjikan akan menyertai hingga
akhir zaman. Hingga saat ini Bapak Ibu, janji Tuhan berlaku atas kita. Ya dan amin. Bapak Ibu gak usah takut. Ada orang yang bilang 2026 akan ada kegoncangan, resesi, bla bla bla. Kita tahu janji Tuhan menyertai sampai akhir zaman, menyertai saya, menyertai Bapak Ibu, menyertai keluarga kita. Amin. Yesus membangkitkan bagi yang tidak terhilang pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 39 sampai 40, lalu ada ayat 44 dan 54. Yang menolak Yesus juga akan dihakimi pada akhir zaman. Yohanes 12 ayat 48. Orang Yahudi sama dengan kita Bapak Ibu. Mereka tahu kebangkitan manusia di akhir zaman. Marta, dia berkata, aku tahu bahwa Lazarus akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Jadi Marta bukan hanya sibuk di dapur Bapak Ibu, seperti yang sering dikatakan ya, Marta sibuk di dapur, Maria duduk di kaki Yesus. Marta tahu firman juga. Dia tahu kebangkitan akan terjadi di akhir zaman. Pada akhir zaman ada pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan. Yudas 1 ayat 18. Kita bukan bagian dari pengejek-pengejek, namun kita semakin hidup kudus, semakin hidup benar. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita mau dibangkitkan, karena kita mau memerintah bersama dengan Yesus. Kita lihat yang unik dari Alkitab kita adalah sebuah janji. Janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Janji kedatangan Dia yang menyelamatkan, Yeshua. Janjinya diberikan kepada orang Yahudi. Pertama-tama Matius 23 ayat 39. Dikatakan di sini, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ada saatnya orang Yahudi akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang Yahudi akan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini belum tergenapi Bapak Ibu. Orang Yahudi masih belum percaya kepada Yesus. Masih ditunggu kegenapan dari bangsa-bangsa dulu. Karena Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid, jadikan semua bangsa muridku. Indonesia, kita beruntung Bapak Ibu. Kita berada di negara yang paling besar jumlah populasi orang belum percayanya. Jadi Bapak Ibu dan saya istimewa, spesial. Karena ditaruh Tuhan di bangsa Indonesia ini dengan 280 juta penduduknya. Orang Kristen kira-kira berapa orang? Antara 40, 50 mungkin, 40-50 juta. Syukur-syukur sudah lebih, sampai ratusan juta, udah setengahnya berarti. Tapi kita berada di tengah-tengah bangsa yang masih banyak belum mengenal Tuhan. Setelah dari bangsa-bangsa itu jumlahnya penuh, menurut Roma 11 ayat 25 dan 26, barulah orang Yahudi percaya kepada Yesus. Dan itu pasti, karena apa? Ada janji Tuhan. Yesus sendiri berkata, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Janji diberikan kepada orang percaya. Bapak Ibu bisa lihat Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Bapak Ibu siap sedia? Amin. Siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Yohanes 14 ayat 3 sampai 18. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Jadi Tuhan sendiri, Yesus sendiri berjanji menyediakan tempat buat Bapak dan Ibu dan saya. Namun Tuhan Yesus akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Ayat ini banyak yang merujuk pada pengangkatan orang percaya, rapture. Supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi pasti Tuhan akan datang kedua kali. Yang ketiga, ayat rujukannya Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dikatakan oleh malaikat, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Wahyu 3 ayat 3b, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Kalau pencuri biasanya
tidak akan kasih pengumuman kalau mau mencuri. Kalau mau datang ke rumah orang pasti nggak akan laporan. Kalau melapor dulu pasti sudah ada polisi, satpam, atau orang yang bisa bersiap-siap. Namun di sini Tuhan bilang apa? Kita harus berjaga-jaga. Wahyu 22 ayat 20, ya aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, kita hidup sekarang ini, kita baru merayakan tahun baru 2026. Semakin bertambah tahun, maka semakin dekat kedatangan Tuhan Yesus. Bahkan umur kita, setiap hari kita semakin dekat dengan kita bisa dipanggil Tuhan kapan saja. Kita siap. Bukan hanya saat ini di gereja, tapi juga ketika kita keluar dari gereja, hidup kita, keseharian kita bersiap-siap menyambut kedatangannya. Kita lihat Bapak Ibu, tanda kedatangan Yeshua, tanda kedatangan Yesus. Menurut Matius 24 ayat 3 sampai 44, paling tidak ada 21 tanda. Mungkin Bapak Ibu lihat warna-warni, yang biru-biru itu khusus untuk orang Kristen. Orang percaya akan disiksa, dibunuh, dibenci semua bangsa karena nama Yesus. Ini sudah terjadi Bapak Ibu di Sudan Selatan, Ethiopia, Nigeria. Mungkin Bapak Ibu mengikuti perkembangan ya. Nigeria orang diculik, orang dianiaya karena iman kepada Yesus. Murtad, saling menyerahkan dan saling membenci. Lalu ada apa? Tertinggal. Lihat di poin 20. Diambil atau tertinggal? Ada yang mau ketinggalan? Gak ada ya? Gak ada ya Pak ya? Pasti gak ada. Gak ada yang mau. Semua maunya ikut Yesus pada saat ia datang di awan-awan. Yang ke-21 berjaga-jaga, siap sedia. Yang lainnya Bapak Ibu itu akan dialami oleh semua orang. Orang percaya, tidak percaya akan mengalami perang, kelaparan, gempa bumi, kasih menjadi dingin, nabi palsu, matahari jadi gelap, bulan tidak bersinar, bintang jatuh, kuasa-kuasa langit goncang. Ini belum terjadi. Lalu apa? Tanda anak manusia di langit, tanda kedatangannya. Ini belum terjadi Bapak Ibu. Semua bangsa akan melihat dan meratap ketika Yesus datang di awan-awan. Orang yang menolak Yesus akan nangis. Kenapa nangis? Terlambat. Makanya mereka hanya bisa meratap, dada-dada kepada yang diambil, diangkat. Sangkakala terakhir akan dibunyikan malaikat. Orang pilihan dikumpulkan. Ini yang kuning positif ya Bapak Ibu, untuk orang percaya tapi yang positif. Injil diberitakan ke seluruh dunia, ini positif. Orang pilihan dikumpulkan, dipisahkan. Lalu ada cara hidup seperti zaman Nuh. Ini lebih ada deskripsinya lagi. Seperti apa sih zaman Nuh? Kalau kita baca Bapak Ibu, sebelum Tuhan memberikan air bah, dikatakan di Kejadian 6, bumi penuh dengan kekerasan. Sekarang, apakah bumi penuh dengan kekerasan? Yes. Banyak sekali kekerasan terjadi. Bahkan kekerasan dianggap hal yang biasa. Kekerasan dalam bahasa Ibrani namanya Hamas. Dan Hamas saat ini adalah musuh yang paling berbahaya bagi bangsa Israel. Karena mereka adalah kelompok teror, tapi punya kekuasaan. Dari sekian tanda kedatangan Tuhan Yesus, ada poin ke-18, pohon ara bertunas. Pohon ara adalah simbol nasional dari bangsa Israel. Narasi-narasi Alkitab Perjanjian Lama berbicara tentang pohon ara. Ada 3 pohon yang disebut di Alkitab kita dalam narasi-narasi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pohon ara, pohon zaitun, dan pohon anggur. Pohon zaitun itu melambangkan simbol religiusitas. Pohon anggur, simbol spiritual. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur. Jadi yang berbuah akan dipelihara. Yang gak berbuah potong. Nah, kita
Kita lihat tanda kedatangan Yesus menurut Lukas 21 ayat 7 sampai 36. Ini ada perbedaan sedikit Bapak Ibu. Kalau di Lukas ini disebutkan ada di poin kelima penyakit sampar. Ada wabah. Sampar bicara tentang penyakit menular. Nah, penyakit sampar, kita pernah ngalamin COVID. Sekarang ada namanya super flu. Saya cek data terakhir per kemarin ada 62 kasus super flu. Varian K. Ini flu burung, tapi hinggapnya sekarang di manusia. Jadi penyakit hewan yang termutasi masuk ke tubuh manusia. Super flu. Apakah ini yang disebut oleh Lukas 21? Kita tidak tahu. Ada tanda dahsyat dari langit. Sama juga Bapak Ibu, ada orang percaya akan ditangkap, dianiaya. Poin ke-9 ini positif ya Bapak Ibu, dibawa ke hadapan raja dan penguasa untuk bersaksi. Siapa yang mau? Saya mau. Siapa tahu diundang sama Presiden Prabowo untuk ngomongin Israel? Saya mau. Nanti saya ajak ya Pak Gembala ya, kita berdua ya. Doain Bapak Ibu. Amin. Saya mau kemana? Ke depan MUI? Mau banget. Semua deh. Depan FPI mau, depan PKS mau. Kenapa? Ada ayatnya. Kita disuruh bersaksi. Tentang apa? Tentu saja tentang kebenaran di dalam Alkitab. Kita akan diserahkan oleh keluarga. Di sini dikatakan, dibunuh, dibenci semua orang karena nama Yesus. Jangan kaget Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mengalami tantangan di pekerjaan. Karir mandek, Bapak Ibu dibenci sama teman-teman kerjaan. Karena nama Yesus. Karena udah ada ayatnya, sudah dikasih tahu oleh Tuhan sebagai tanda kedatangan Yeshua, tanda kedatangan Yesus. Tapi janji Tuhan apa? Ayat 13, poin 13, tidak sehelai pun dari rambut kepala akan hilang. Lalu ada tanda lagi, Yerusalem dikepung. Orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Ada kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri. Ini maksudnya Israel ya Bapak Ibu. Tewas oleh pedang. Yang orange itu dialami oleh bangsa Israel, bukan oleh Bapak Ibu. Ditawan dan dibawa ke segala bangsa. Yerusalem jatuh ke tangan bangsa-bangsa hingga genap masanya. Lalu yang lainnya ada tanda pada matahari, bulan, bintang. Bangsa-bangsa takut dan bingung. Karena apa? Lautan bergejolak. Ingat Bapak Ibu, ada tsunami yang melanda Aceh, Nias waktu itu. Ratusan ribu orang mati. Poin 23, orang mati ketakutan Bapak Ibu. Jadi tidak ada iman, tidak ada pegangan, makanya ketakutan. Saking takutnya sampai mati. Saya percaya di sini nggak ada yang kayak gitu. Semua punya iman, punya Yesus. Kita berjalan bersama dengan Tuhan kita, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Anak manusia juga akan tampak di langit. Dunia syarat dengan pesta pora, kemabukan, dan kepentingan duniawi. Lagi-lagi ada tanda pohon ara dan pohon lain bertunas. Pohon ara Israel lahir kembali. Pohon lainnya itu apa? Negara-negara lain merdeka. Termasuk negara kita tahun 1945. Periodenya hampir sama dengan Israel yang tahun 1948. Nah, kalau kita lihat apa yang Tuhan Yesus nubuatkan, ini luar biasa Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus bicara ketika Israel dijajah oleh Romawi. Jadi saya bikin supaya memudahkan Bapak Ibu semua. Ini adalah para penjajah di tanah perjanjian. Tadi di jam pertama ibadah kita bahas tentang covenant tanah perjanjian. Tanah perjanjian ternyata dikuasai oleh banyak bangsa. Setelah dibuang ke Babel, Tuhan memunculkan Kores. Nabi Yesaya menubuatkan Kores 150 tahun sebelum Kores ada. Jadi 150 tahun sebelum Koresnya lahir, Yesaya sudah menyebut tentang Kores yang dipilih oleh Tuhan. Jadi Tuhan sudah tahu Bapak Ibu semua mau lahir di mana, mau gereja di mana, udah tahu. Semua sudah ada di dalam hatinya Tuhan. Setelah Kores, lalu muncul Yunani dengan Alexander Agung dan peradaban Yunani, Helenisme, dengan filsuf-filsuf yang mengajarkan filsafat, yang menjauhi kebenaran dari firman Tuhan.
Kemudian ada generasi Hasmonaim, ini generasi imam besar yang akhirnya bisa mengalahkan Yunani sehingga orang Yahudi berkuasa kembali di atas tanah mereka sendiri. Setelah itu Hasmonaim dikalahkan Romawi. Di masa Romawi awal inilah Yesus lahir. Romawi berkuasa atas tanah perjanjian yang namanya waktu itu Yudea. Herodes raja Yudea. Lalu kemudian ada Romawi akhir. Di sini Bapak Ibu, pemberontakan Yahudi terjadi, dipimpin oleh Selot. Selot ini adalah kelompok Yahudi anti Romawi. Simon anggota dari Selot. Makanya dikenal sebagai Simon orang Selot. Mereka memberontak melawan Romawi. Akibatnya apa? Romawi menghancurkan bait suci yang kedua dan menghancurkan kota Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Pemberontakan masih terjadi sampai tahun 136 Masehi. Kaisar Romawi bernama Hadrian mengubah nama Yudea menjadi Palestina. Kota Yerusalem diganti namanya menjadi Aelia Capitolina. Lalu Romawi menjadi Kristen, menjadi kerajaan Bizantium. Kemudian di abad ke-6 sebuah agama lahir. Dan Umar bin Khattab datang dari Arab Saudi, dari Mekah, untuk menguasai Yerusalem. Yerusalem jatuh sampai di masa Ottoman. 400 tahun Ottoman berkuasa atas Israel, tanah perjanjian. Ottoman kemudian kalah Perang Dunia Pertama. Tanah jajahan bekas Ottoman dikuasai oleh Inggris. Itulah yang kemudian dikenal sebagai Mandat Inggris. Kalau Bapak Ibu lihat di sini tidak ada yang namanya bangsa Palestina. Tidak pernah Palestina menjadi negara. Nah, sekarang Bapak Ibu rujukan Israel modern tadi, pohon ara yang bertunas. Kita lihat Matius 24 ayat 32. Mari sama-sama kita bacakan. 1, 2, 3. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Pohon ara yang bertunas sudah tergenapi Bapak Ibu. Israel lahir kembali pada 14 Mei 1948. Dan ini tergenapi dengan pernyataan atau firman yang disampaikan oleh Yeremia 30 ayat 21a. Orang yang memerintah atas Israel, atas mereka atau Israel akan tampil dari antara mereka sendiri. Jadi yang tadi penjajah-penjajah yang Bapak Ibu lihat diganti oleh orang Israel sendiri. Nah, perhatikan Bapak Ibu kata musim panas. Tuhan Yesus ngomong musim panas. Kenapa? Karena menurut Alkitab Imamat 23 ada 7 hari raya Alkitabiah. 7 hari raya Alkitabiah ini Bapak Ibu, 3 terjadi di musim semi, yakni Paskah, roti tidak beragi, buah sulung, dan Pentakosta. 4 sudah terjadi. 3 di musim semi, Pentakosta di musim panas. Ada 3 hari raya di musim gugur yang belum tergenapi Bapak Ibu, yakni hari peniupan serunai, hari peniupan sangkakala, lalu hari Yom Kippur atau hari pendamaian, dan yang terakhir hari raya Pondok Daun. 4 hari raya sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Yesus mati sebagai domba Paskah. Dikuburkan sebagai hari raya roti tidak beragi. Roti tidak beragi artinya tubuh Yesus tidak berdosa, tapi mati dan dikuburkan. Ragi adalah lambang dosa. Hari Paskah sampai buah sulung itu terjadi dalam waktu 7 hari, seminggu. Buah sulung 3 hari setelah Paskah, buah sulung. Yesus sebagai buah sulung artinya apa? Yang pertama bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi. Lazarus dibangkitkan, tapi Lazarus mati lagi untuk nanti bangkit kembali. Buah sulung sudah tergenapi. Yesus mati, naik ke sorga. Yesus mati, bangkit, dan naik ke sorga, tidak mati lagi. 3 belum digenapi. Musim panas yang dimaksud pohon ara itu bertunas sudah tergenapi di bulan Iyar atau bulan Mei tahun 1948. Nah Bapak Ibu, ini hari raya yang harus digenapi oleh Tuhan
Yesus. Jadi kita menantikan tahun baru Yahudi, Rosh Hashanah, atau hari raya peniupan serunai, peniupan sangkakala. Ketika malaikat membunyikan sangkakala terakhir, orang-orang percaya akan dikumpulkan. Ada lagu ya, saat sangkakala berbunyi, namaku ada. Ada yang tahu lagunya ya, lagu zaman dulu ya. Itu bagus, lagunya profetik. Nah, kita lihat Bapak Ibu, Yeshua harus menggenapi perjanjian lama. Ayatnya kita baca Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ini dalam perjalanan ke Emmaus. Tuhan Yesus bertemu dengan dua orang yang Tuhan Yesus kasih tahu tentang dia, bahwa Tuhan Yesus itu ada di perjanjian lama Bapak Ibu, di Torah dan di kitab para nabi. Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi Bapak Ibu, kita tetap harus baca kitab Taurat Musa, 5 kitab pertama di Alkitab Perjanjian Lama. Nah, legalitas Israel modern terjadi karena PBB akhirnya membagi tanah mandat Inggris itu menjadi dua. Satu untuk Yahudi Palestina dan yang satu Arab Palestina. Yerusalem maunya dijadikan kota internasional. Yang terjadi Bapak Ibu, voting pada 29 November 1947 sebelum mandat Inggris berakhir 14 Mei 1948. Resolusi 181. 33 negara setuju tanah itu dibagi. 13 negara terutama terbanyak adalah negara-negara Arab menolak tanah tersebut dibagi. Tidak memberi suara 10. Indonesia waktu itu belum ikut PBB. Jadi Bapak Ibu, nubuat Tuhan Yesus tentang pohon ara yang bertunas itu digenapi dengan kelahiran Israel modern yang disahkan oleh PBB. Artinya ada legalitasnya. Israel merdeka dan orang Yahudi bisa pulang kampung, pulang ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, saya hanya akan perlihatkan 3 ayat dari banyak sekali ayat, seratusan ayat tentang nubuat orang Yahudi pulang ke tanah perjanjian. Yeremia 23 ayat 8, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Tuhan yang berinisiatif. Yehezkiel 37 ayat 21, aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa, aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan membawa mereka ke tanah mereka. Yehezkiel 36 ayat 11, aku akan memperbanyak manusia dan hewan di atasmu sehingga mereka akan bertambah banyak dan melahirkan anak. Aku akan membuat engkau didiami seperti di masa lampau dan aku akan melakukan kepadamu lebih baik daripada di masa lampau. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan huruf besar semua nama diri Tuhan. Dan Tuhan betul-betul melakukan apa yang lebih baik daripada di masa lampau. Janji Tuhan tergenapi Bapak Ibu, Sefanya 3 ayat 20. Pada waktu itu aku akan mengumpulkan kamu. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian. Dan ini sudah tergenapi. Suka tidak suka Bapak Ibu, kita harus mengakui Israel itu negara kecil. Jumlah populasinya hanya 10 juta, 8 juta orang Yahudi, 2 juta orang Arab. Di seluruh dunia orang Yahudi 15 juta orang doang. Tapi mereka menjadi negara yang paling kuat di dunia nomor 10 tahun 2025 lalu. Israel menjadi negara paling bahagia nomor 8. Padahal lagi perang, dibenci seluruh dunia. Tapi kenapa bisa paling bahagia? Karena mereka tahu Tuhan mengasihi mereka. Bapak Ibu kita, saya juga sama. Kita paling bahagia di dunia. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita Bapak Ibu. Tuhan mati demi kita. Amin. Jadi Bapak Ibu tuh spesial. Bapak Ibu istimewa. Bapak Ibu telah ditebus dengan darah yang sangat mahal untuk menjadikan Bapak Ibu itu milik kepunyaannya yang berharga di mata Tuhan. Jangan kita tidak bahagia, justru kita bahagia, paling bahagia. Dikatakan di Yesaya 61 ayat 9, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa.
dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita telah melihat Israel dipulihkan karena ada janji Tuhan, dan janji Tuhan di depan mata kita terjadinya. Israel sekarang penuh dengan inovasi, penuh dengan teknologi. Untuk apa? Untuk kita gunakan, untuk menjadi berkat buat bumi. Mengapa Israel harus eksis hingga akhir zaman ini Bapak Ibu? Karena Tuhan kita akan datang kedua kali untuk memerintah sebagai raja. Kalau Bapak Ibu lanjut di ayat rujukan yang saya kasih di sini, Matius 16 ayat 27 dan 28 dan Wahyu 20 ayat 4. Kalau Bapak Ibu lanjutkan ke Wahyu 20 ayat 6, Bapak Ibu akan menemukan bahwa Bapak Ibu akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Wahyu 20 ayat 6 Bapak Ibu bisa saya bacakan ya. Saya tidak sampaikan di materi, tapi saya bisa bacakan. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Di sini ditulis jangka waktunya berapa lama? 1000. Tuhan berjanji Israel akan diperbudak 430 tahun. Betul terjadi. Lalu Tuhan berjanji membuang Israel 70 tahun. Betul terjadi. Yesus mati bangkit pada hari ketiga. Terjadi. Dan sekarang janji yang 1000 tahun belum terjadi. Kita menunggu kedatangannya. Lokasi di Yerusalem. Sakaria 6 ayat 13. Sakaria 14, judul perikop yang diberikan oleh Lai adalah kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Tuhan akan menjadi raja di Yerusalem. Ini adalah sejumlah ayat rujukan Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Tadi Bapak Ibu Wahyu 20 ayat 6, Bapak Ibu juga akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Amin. Dan ini ayat-ayatnya. Lukas 1 ayat 32 Lukas 1 ayat 32 sampai 33, Tuhan Elohim akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini belum terjadi Bapak Ibu. Yesus belum menjadi raja, dia akan menjadi raja. Dan rujukan-rujukan lainnya Bapak Ibu bisa pelajari. Nah, ini adalah peta nanti ketika Yesus datang memerintah sebagai raja. Yerusalem dan tanah perjanjian di masa mesianik. Bapak Ibu bisa lihat Yehezkiel 48 ayat 9. Bagian persembahan khusus yang harus kamu khususkan bagi Tuhan, panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Ini adalah di peta Bapak Ibu yang warna putih. Ini belum tergenapi. Yehezkiel 48 ayat 10b, dan di tengah-tengahnya lah terletak tempat kudus Tuhan. Di peta warna putih yang huruf P. Ini belum tergenapi Bapak Ibu. Tanah perjanjian dengan bentuk peta seperti ini belum terjadi. Tadi Bapak Ibu kita di ibadah pagi di jam 7.30 kita bahas covenant tanah perjanjian. Petanya berbeda dengan yang Bapak Ibu lihat di depan ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di bagian warna kuning ada tulisan Damaskus. Damaskus itu adalah ibu kota Suriah, negara Suriah saat ini. Nanti Suriah, Damaskus akan menjadi bagian dari tanah perjanjian di masa mesianik kerajaan 1000 tahun. Masih ada Bapak Ibu nubuat yang belum tergenapi di Yerusalem. Sakaria 12 ayat 10 berkata, Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Ini akan terjadi di Yerusalem dunia, Yerusalem yang ada sekarang ini, bukan Yerusalem baru. Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan, akan ada pembinasa keji berdiri di kota suci Yerusalem, atau di bait suci ketiga. Wahyu 11 ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya, atau 3,5 tahun. Ini belum tergenapi. Bapak Ibu yang belum ke Yerusalem dunia, pergilah sebelum
Wahyu 11 ayat 2 terjadi. Akan ada masanya kota suci Yerusalem jatuh ke tangan bangsa-bangsa dan dikuasai sebelum menjadi kerajaan 1000 tahun. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekarang secara cepat perang yang akan dihadapi. Perang sebagai tanda kedatangan Yesus. Tuhan Yesus bicara tentang perang, tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Nggak usah gelisah. Dikatakan di Lukas 21 ayat 9 sampai 10 dikatakan jangan kamu terkejut. Jadi kita tidak perlu khawatir, nggak perlu galau, karena memang perang akan terjadi. Bangsa-bangsa akan rusuh. Ditulis di Mazmur 2 ayat 1 sampai 2 dan ayat 6. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Ini terjadi dengan cara apa Bapak Ibu mereka rusuh? Melalui PBB, bangsa-bangsa ingin mendirikan negara Palestina di atas tanah perjanjian Israel. Rusuh bangsa-bangsa. Dikatakan di ayat 2, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya, Mesias, Yesus. Ayat 6, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Raja-raja, PBB, bangsa-bangsa melawan Tuhan karena Tuhan akan melantik rajanya di gunung Sion. Yesus akan datang yang kedua kali. Akan terjadi perang terhadap Yerusalem Bapak Ibu. Zakaria 14 ayat 2, aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut. Segala bangsa, artinya Indonesia ikut nggak? Bisa jadi. Zakaria 14 ayat 3, kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Yang melawan bangsa-bangsa siapa? Bukan tentara Israel IDF, tapi Tuhan sendiri. Zakaria 14 ayat 4, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Bukit Sion dan Bukit Zaitun berhadap-hadapan ya Bapak Ibu. Jadi apa yang harus Bapak Ibu lakukan dan saya lakukan? Pertama, Bapak Ibu menginjil. Mempersiapkan diri kita. Kita tahu amanat agung. Tuhan Yesus memerintahkan apa? Untuk menginjil. Jadikan semua bangsa murid. Namun kita juga lihat di Wahyu 3 ayat 5, kita harus siap sedia dan menjaga agar kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Saya punya materi tersendiri tentang kitab kehidupan. 2 Petrus 3 ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, bumi, langit akan hancur, diganti yang baru, langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Kita akan hidup kekal di situ. Tetapi syaratnya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yang ketiga, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah Kristen. Bahkan Bapak Ibu, saya Kristen dari lahir. Namun kita tetap terus harus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Keempat, Tuhan akan datang kedua kali sebagai Raja dan bertakhta di Yerusalem. Tadi kita sudah lihat petanya. Menurut Yehezkiel, kita tahu bahwa Yerusalem, tanah perjanjian di mata Tuhan sampai hari ini masih sangat penting. Tugas kita mendoakan damai sejahtera untuk Yerusalem. Bapak Ibu ditugaskan oleh Tuhan menjadi pengintai. Yesaya 62 ayat 6 dikatakan, di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Tuhan kita, Bapa kita bukan pelupa, tapi Tuhan mencari partner, mitra untuk doa,
untuk mengingatkan Tuhan kepada Sion. Jika Bapak Ibu ditugaskan menjadi pengintai, artinya Bapak Ibu matanya terbuka. Karena mengintai, memperhatikan, berjaga-jaga. Kalau merem berarti tidur. Bapak Ibu matanya terbuka, mengerti apa yang terjadi di dunia. Bukan untuk takut, bukan untuk terkejut, bukan jadi galau, tapi apa? Berdoa. Supaya Bapak Ibu tahu apa yang harus didoakan. Amin. Mazmur 122 ayat 6, ini cara paling ekspres untuk menjadi sentosa. Sentosa itu apa? Punya damai sejahtera, punya sukacita, punya semua yang tersedia yang disediakan dari Tuhan. Cara paling ekspresnya adalah berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai Yerusalem mendapat sentosa. Kita semua mau penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Caranya Bapak Ibu berdoa bagi Yerusalem. Karena ada ayatnya, ayat ini pasti tergenapi dalam hidup kita semua. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita semua baru saja menyaksikan khotbah yang sangat dalam dan luar biasa tentang Israel serta kedatangan Yesus Kristus yang disampaikan dengan penuh hikmat oleh saudara kita Ibu Monique Rikers. Khotbah ini disampaikan dengan dasar beberapa ayat Alkitab yang luar biasa yang telah memberikan pencerahan bagi kita semua saudara ya. Kiranya khotbah dan pesan-pesan yang disampaikan dapat menjadi bekal, berkat bagi kita semua, menambah iman kita dan semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terlebih lagi bagi saudara yang belum mengenal Kristus namun sedang mengikuti khotbah ini, semoga hati kalian tersentuh mendalam, menyadari kebenaran yang disampaikan, serta segera bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap bertahan teguh dan jangan terpengaruh oleh keadaan sekitar, ajaran sesat maupun hal-hal lain yang berusaha membuat kita menjauhi Tuhan Yesus Kristus. Sebab akhir-akhir ini memang banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang muncul. Bahkan tidak jarang kita sebagai umat Kristus dianiaya, dihina, diolok-olok, hingga dilarang untuk beribadah. Maka dari itu saudaraku, kita harus terus berdoa dan tetap kuat dalam iman sampai saatnya Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan membawa kita ke tempat yang telah Ia sediakan bagi kita. Bagi Anda yang belum bertobat, ayo segera lakukan hal itu dan ikut Yesus Kristus sebelum terlambat ya. Sebab seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa melainkan melalui aku." Jadi sangat jelas saudaraku ya, ayo bertobat dan dibaptis. Mari saudara, kita sebarkan dan bagikan khotbah ini kepada orang-orang terdekat kita agar semakin banyak orang bertobat dan diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom.